Pernah nggak sih Anda merasa tertekan banget di tempat kerja, sampai rasanya ada di satu titik di mana Anda pengen banget kirim email yang isinya, ya kita sebut saja, penuh amarah. Dalam catatan yang Anda kirim, ada cerita tentang seorang manajer teater bernama Claire. Dia ada di posisi persis seperti itu. Dia begitu frustrasi sama dewan direksinya, sampai dia bilang sendiri dia nyaris meledak. Wah, situasi kayak gitu pasti banyak banget yang pernah ngalamin ya. Banget. Momen di mana kepala rasanya panas, jari sudah di atas tombol kirim, dan rasionalitas kayaknya lagi cuti. Iya, lagi cuti. Dan momen-momen krusial seperti itulah yang akan kita bedah bersama dari materi yang sudah Anda siapkan, khususnya dari bab 2 buku Bridge the Gap. Tepat sekali. Pembahasan kita kali ini misinya sederhana. Membongkar apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam mesin penggerak kita, otak kita, saat berada di bawah tekanan hebat. Kita ingin paham kenapa kita bisa bereaksi seperti Claire. Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa merespon situasi dengan lebih bijak, bukan cuma bereaksi secara impulsif. Oke, menarik sekali. Oke, mari kita mulai bongkar. Pertanyaan dasarnya mungkin ini, apa sih yang membedakan hubungan kerja yang enak, yang kolaboratif, dengan hubungan yang isinya, ya, drama terus? Itu pertanyaan krusial. Dan yang menarik, setelah menyisir data dari 174 penelitian berbeda yang melibatkan hampir 44.000 orang, ini jumlah yang masif loh. Wow, banyak sekali. Sumber yang Anda berikan menemukan satu benang merah yang sangat kuat. Satu faktor yang paling menentukan adalah sesuatu yang disebut fleksibilitas psikologis. Oke, fleksibilitas psikologis. Mendengar kata fleksibel, saya langsung kepikiran apakah ini artinya kita harus jadi pasif, jadi penurut. Nah, Jadi orang yang iya-iya saja sama semua hal. Kayaknya bukan itu kan? pertanyaan yang bagus sekali. Karena disitulah banyak orang salah kaprah. Mereka pikir fleksibel itu artinya lembek. Padahal justru sebaliknya. Ini bukan tentang menyerah pada pendirian Anda, tapi tentang kemampuan untuk tetap membuka pikiran dan rasa ingin tahu. Bahkan ketika Anda berhadapan dengan ide atau orang yang sangat tidak Anda setujui. Oh, oke. Jadi lebih ke soal keterbukaan ya, bukan kelemahan. Tepat. Buku ini menggunakan analogi yang menurut saya sangat kuat untuk menjelaskannya. Coba bayangkan sebuah pohon saat diterpa badai. Sementara itu, pohon yang lebih ramping tapi lentur, yang bisa mengikuti arah angin tanpa tercabut dari akarnya, dialah yang akan bertahan. Itulah fleksibilitas psikologis. Betul. Tanpa itu, Claire, manajer teater tadi, bisa patah. Reaksinya yang kaku terhadap tekanan dewan direksi bisa menghancurkan karirnya dalam sekejap. Dan ini bukan cuma teori kan? Ada contoh nyata yang sangat menarik dari sumber Anda tentang sebuah grup restoran kelas atas. Saat pandemi melanda, modal bisnis mereka yang andalannya adalah pengalaman makan di tempat yang mewah, itu kan tiba-tiba jadi nggak relevan dalam semalam. Betul sekali. Mereka bisa saja panik, kaku, dan menunggu badai berlalu. Tapi mereka tidak melakukan itu. Justru sebaliknya. Mereka menjual pengalaman makan mewah di rumah. Oh, ini yang mereka bikin family meal kits itu ya? Tepat. Jadi Anda dapat semua bahan premium yang sudah disiapkan, resep rahasia, dan yang paling keren, video tutorial langsung dari koki andalan mereka. Jadi Anda bisa masak steak sekelas restoran bintang 5 di dapur Anda sendiri. Wow, itu brilian. Mereka mengubah ancaman eksistensial menjadi peluang bisnis yang sama sekali baru. Dan hasilnya, saya baca di catatan Anda, pendapatan mereka justru meningkat 13%. 13%. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, itu gila sih. Di saat semua orang menarik rem, mereka justru injak gas ke arah yang baru. Dan itu adalah bukti nyata dari kekuatan melentur seperti pohon saat badai. Mereka tidak hanya bertahan, tapi mereka juga bertumbuh lebih kuat. Ini menunjukkan fleksibilitas itu strategi bisnis yang efektif. Oke, jadi jelas fleksibilitas itu fondasinya. Tapi, rasanya lebih gampang diomongin daripada dilakuin ya. Apalagi kalau kita lagi panas-panasnya. Nah, untuk benar-benar memahaminya, kita perlu masuk lebih dalam ke biang kerok yang sering membuat kita jadi kaku. Betul. Jika kita tarik ke gambaran yang lebih besar, fleksibilitas adalah respons ideal yang kita tuju. Tapi untuk bisa sampai ke sana, kita harus kenalan dulu sama kekuatan internal yang justru mendorong kita ke arah sebaliknya, ke arah kekakuan dan reaksi impulsif. Nah, disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Di dalam otak kita, ternyata ada kawan sekaligus lawan yang pengaruhnya luar biasa besar.
Buku ini memberikan personifikasi yang mudah diingat, yaitu AMY. AMY, ya? AMI ini singkatan dari amigdala. Dia digambarkan sebagai bagian otak seukuran kacang almond yang memegang gelar kehormatan Ratu Tekanan. Secara ilmiah, AMI ini adalah bagian dari sistem limbik kita yang sering disebut sebagai otak primitif atau otak reptil. Fungsinya sangat fundamental, menjaga kita tetap hidup. Dia ini seperti satpam super waspada yang 24 jam memindai lingkungan kita, mencari potensi ancaman. Selalu siaga ya? Selalu. Dan begitu dia mendeteksi sesuatu yang berbahaya, dia akan langsung menekan tombol darurat dan memicu respons lawan, lari, atau diam atau yang dikenal sebagai fight, flight, or freeze. Dan disinilah letak masalahnya di dunia kerja modern kita. AMI kita ini kayaknya belum dapat memo kalau kita udah nggak hidup di zaman berburu dan dikejar macan sabertut. Betul. Baginya, ancaman itu ya ancaman. Dia agak kesulitan membedakan antara ancaman fisik nyata, seperti todongan pistol saat perampokan bank, dengan ancaman sosial atau psikologis, seperti dikritik pedas oleh atasan di depan seluruh tim. Persis. Dan ini bukan karena AMU bodoh, tapi karena dia super efisien dan berevolusi untuk tidak mengambil resiko. Dari sudut pandang evolusi, dikucilkan dari kelompok atau suku kita, itu sama dengan hukuman mati. Oh bener juga. Ancaman eksistensial. Tepat. Jadi ketika kita merasa dipermalukan di depan umum di kantor, AMY menafsirkannya sebagai ancaman yang sama. Makanya, respons fisiologis yang dipicunya, jantung berdebar, napas jadi pendek, telapak tangan berkeringat, bisa sama kuatnya seolah-olah kita benar-benar dalam bahaya fisik. Anda pasti pernah merasakannya kan? Saat Anda baru saja selesai presentasi dan atasan Anda bilang, nanti kita perlu bicara di ruangan saya, dan seketika perut Anda melilit. Aduh, nafsu mules. Atau saat Anda panik karena sadar, baru saja salah kirim email berisi data sensitif ke orang yang salah. Atau bahkan hal sepele, saat notifikasi pesan dari nama seseorang yang sering bikin Anda cemas, muncul di layar ponsel. Langsung deg-degan. Nah, itulah HAMI yang sedang mengambil alih kendali. Ini membawa kita ke pertanyaan penting. Apa yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita saat AMI mengambil alih? Ini bukan sekedar perasaan gak enak. Ini peristiwa biokimia yang nyata. Saat terpicu, AMI melepaskan apa yang disebut koktail kimia ke dalam sistem kita. Isinya adalah campuran hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dan efek dari koktail kimia ini benar-benar mencengangkan. Saya sampai harus baca 2 kali bagian ini di catatan Anda. Sumber ini menyebutkan bahwa luapan hormon stres ini bisa mengaburkan fungsi eksekutif otak kita. Bagian otak yang rasional itu. Iya, bagian otak yang kita pakai untuk berpikir rasional, merencanakan, dan mengambil keputusan selama kurang lebih 26 jam. Bayangkan implikasinya, 26 jam. Tunggu 26 jam! Itu lama sekali! Lama banget. Itu artinya satu momen penuh tekanan di rapat hari Senin pagi, di mana Anda merasa diserang atau tidak dihargai, bisa secara harfiah mempengaruhi kualitas keputusan yang Anda ambil sampai hari Selasa siang. Ini yang disebut pembajakan amigdala atau amigdala hijack. Otak rasional Anda, untuk sementara waktu, tidak berfungsi optimal. Jadi apa artinya fungsi eksekutif yang terganggu dalam praktik sehari-hari di kantor? Apa saja yang jadi susah kita lakukan? Artinya, kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, untuk melihat gambaran besar, untuk merencanakan proyek jangka panjang, atau bahkan untuk mengatur emosi Anda saat bernegosiasi dengan klien, semuanya itu menurun drastis. Jadi kita jadi lebih reaktif gitu? Betul. Anda jadi lebih cenderung reaktif, berpikir jangka pendek, dan melihat segala sesuatu dari kacamata ancaman. Anda lebih mungkin salah paham dengan email rekan kerja atau mengambil keputusan finansial yang gegabah. Pada dasarnya, versi terbaik dari diri profesional Anda sedang offline untuk sementara. Gila, ini mengubah cara saya memandang stres di kantor. Ini bukan lagi soal harus lebih tegar, tapi ini masalah biologi. Ada studi kasus kepemimpinan yang sangat cerdas di buku ini. Ceritanya tentang seorang CEO yang mengambil keputusan yang tidak biasa. Dia membatalkan sesi pertama dari retreat strategis tim eksekutifnya. Padahal acara ini sudah direncanakan berbulan-bulan, biayanya mahal, dan sangat penting. Benar.
Dan alasannya sangat relevan dengan pembahasan kita. Dia membatalkannya karena dua anggota kunci timnya sedang dalam kondisi emosional yang sangat tidak stabil. Satu orang baru saja dalam perjalanan ke lokasi retret dan menyaksikan kecelakaan mobil yang parah. Wah, Satunya lagi, pagi itu, baru saja menerima surat gugatan cerai dari pasangannya. jadi CEO itu sadar kedua orang ini otaknya sedang dibajak EMD. Tepat. CEO ini bukan cuma menunjukkan empati, dia juga seorang pragmatis yang cerdas. Dia tahu bahwa mengajak dua orang yang otaknya sedang dibanjiri hormon stres untuk membahas strategi perusahaan 5 tahun ke depan adalah buang-buang waktu dan uang. Nggak akan efektif ya? Sama sekali tidak. Mereka tidak akan bisa berpikir kreatif, tidak akan bisa berkolaborasi secara terbuka, dan tidak akan bisa memberikan kontribusi terbaik mereka. Dengan menunda sesi itu, dia memprioritaskan kondisi mental timnya di atas agenda yang kaku. Ini contoh kepemimpinan yang paham cara kerja otak manusia. Ini pemikiran kepemimpinan yang levelnya beda ya. Bukan cuma soal target dan KPI, tapi soal memahami kondisi manusia di dalam timnya. Oke, jadi di satu sisi kita punya Ami yang siap membajak otak kita kapan saja, tapi di sisi lain, kita tahu kunci keberhasilan adalah fleksibilitas psikologis. Rasanya ini seperti tarik tambang di dalam kepala kita ya. Ini mengingatkan saya pada satu lagi analogi dari buku ini yang sepertinya sangat pas, analogi perangkap jari. Ah ya, finger trap. Analogi yang sempurna untuk menyatukan semua konsep ini. Anda tahu mainan itu kan? Sebuah tabung kecil dari anyaman? Tahu-tahu, kita masukkan jari telunjuk dari kedua tangan kita ke masing-masing ujungnya. Ya. Dan insting pertama kita pasti mencoba menarik kedua jari itu keluar sekuat tenaga. Tapi nggak bisa. Justru semakin keras kita menarik, perangkap itu semakin kencang menjepit jari kita. Rasanya mustahil untuk lepas. Padahal, satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah dengan melakukan hal yang berlawanan dengan intuisi. Mendorong jari kita sedikit lebih dalam, ke arah satu sama lain. Benar, saat itulah anyamannya melonggar dan kita bisa bebas. Tepat sekali. Sekarang bayangkan perangkap jari itu adalah sebuah hubungan kerja yang tegang atau sebuah konflik. Kecenderungan alami kita yang didorong oleh Ami adalah menarik diri. Kita menjauh, kita menghindar, kita membangun tembok, kita menyalahkan. Kita menarik jari kita sekuat tenaga. Dan ketegangannya malah makin kenceng. Persis. Masalahnya semakin pelik dan hubungan semakin rusak. Jadi, mendorong jari ke dalam itu metafora untuk apa dalam konteks ini? Itu adalah metafora untuk bergerak mendekat, untuk mencoba memahami perspektif lawan bicara, untuk mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu, untuk mengakui peran kita dalam masalah tersebut, untuk melakukan hal yang paling sulit dilakukan saat amigdala sedang berteriak di kepala Anda untuk lari atau lawan, dan untuk bisa membuat pilihan sadar untuk mendorong ke dalam alih-alih menarik keluar secara impulsif, Anda memerlukan fondasi yang sudah kita bahas sejak awal. Fleksibilitas psikologis. Benar. Tanpanya, kita akan selamanya terjebak, menarik jari kita sampai lelah. Jadi tanpa fleksibilitas psikologis, kita akan terus menarik diri dan terjebak dalam siklus ketegangan yang sama. Tapi dengan fleksibilitas, kita punya kapasitas untuk melawan insting primitif itu dan memilih untuk mendekat, meskipun rasanya tidak nyaman. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Jadi dari semua ini, kesimpulannya cukup jelas. Tekanan di tempat kerja itu bukanlah sekedar perasaan subjektif atau ada di kepala Anda saja. Ini adalah respons biologis yang nyata, yang dipicu oleh bagian otak kita yang paling primitif, amigdala. Dan respons ini punya kekuatan untuk membajak kemampuan berpikir jernih kita. Selama lebih dari 1 hari penuh. Betul. Dan take away yang paling bisa langsung Anda terapkan dari semua ini, menurut saya, adalah kekuatan kesadaran. Hanya dengan memahami konsep pembajakan Ami, lain kali Anda merasakan gelombang frustrasi, kemarahan, atau kepanikan itu datang, Anda bisa berhenti sejenak. Anda bisa memberi nama pada apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Oke. Ini Ami saya sedang aktif. Itu langkah pertama yang paling penting. Benar. Hanya dengan mengenali dan menamainya, Anda tidak lagi menjadi korban pasif dari reaksi Anda sendiri. Anda menciptakan sebuah jeda, sebuah ruang kecil antara pemicu dan reaksi Anda. Dan di dalam ruang kecil itulah kekuatan pilihan Anda berada. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Setelah pembahasan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi, mengapa saya bereaksi seperti ini? Karena sekarang Anda tahu jawabannya. Itu AMY yang sedang menjalankan tugas purbanya.
Pertanyaan yang lebih kuat, pertanyaan yang lebih memberdayakan adalah, apa yang akan saya pilih selanjutnya? Setiap momen tekanan memberi Anda sebuah persimpangan jalan. Jalan pintas reaksi impulsif yang dikendalikan oleh AMY, atau jalan yang mungkin lebih menantang, tapi penuh kesadaran, yang dipilih oleh bagian otak Anda yang lebih bijaksana. Jalan mana yang akan Anda bangun bata demi bata untuk masa depan hubungan kerja Anda?